Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أو كما قال Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin, jamaah Masjid Baitur Rahim rahimani wa rahimakumullah. Marilah kita mengawali kajian kita dalam kesempatan duha ini untuk banyak memuji Allah Subhanahu wa taala. Semata-mata atas bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat-nikmat yang begitu banyaknya yang Allah karuniakan kepada kita. Dan juga di antara nikmat yang patut untuk kita syukuri ada nikmat berupa dipertemukannya kita dengan bulan suci, dengan bulan yang istimewa ini, yakni bulan Rajab yang kita saat ini berada di dalamnya. Bulan yang tentunya sebagian kita mengetahui adalah bulan yang dikhususkan oleh Allah Azza wa Jalla. Bulan yang Allah Subhanahu wa taala mengistimewakan dan mengagungkannya, di mana bentuk pengagungan Allah Subhanahu wa taala terhadap bulan yang suci, yaitu bulan Rajab yang kita berada di dalamnya ini, di mana melakukan amal saleh di dalamnya jauh lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahwa melakukan amal saleh di dalamnya lebih dilipat gandakan oleh Allah Azza wa Jalla dari melakukan amal saleh pada waktu yang lainnya. Mungkin barangkali ada sebagian kaum muslimin yang belum mengetahui bahwa Allah Subhanahu wa taala di antara nikmat yang Allah karuniakan kepada hambanya dengan Allah jadikan buat hamba-hambanya waktu-waktu yang istimewa, saat-saat yang dimana melakukan amal soleh lebih dicintai oleh Allah Azza wa Jalla. Maka di antaranya adalah bulan ini, bulan Rajab yang barangkali banyak karena ketidaktahuan sebagian kaum muslimin akan keutamaan dan kekhususannya, sehingga mereka melewati waktu-waktu di bulan Rajab itu dengan biasa-biasa saja, tidak mengistimewakannya, ya. Bahkan banyak waktu-waktunya terbuang tanpa melakukan atau berlomba-lomba melakukan amal soleh, pada saat amal-amal itu lebih dicintai oleh Allah Azza wa Jalla. Maka mengetahuinya adalah keutamaan yang besar. Maka mengetahui keistimewaan bulan Rajab memotivasi kita untuk banyak melakukan amal-amal soleh, berlomba-lomba mengerjakan kebaikan,
Ya, bahkan juga di antara pengagungan Allah terhadap bulan Rajab dan bulan-bulan suci yang lainnya, di mana Allah Subhanahu wa taala pun melipat gandakan dosa dari setiap maksiat yang kita kerjakan. Sehingga dengan mengetahui bahwa melakukan maksiat atau perbuatan yang diharamkan oleh Allah Azza wa Jalla, yang dosanya dilipat gandakan dibandingkan dengan melakukan kemaksiatan di bulan-bulan yang lain, sehingga membuat kita berhati-hati dan menjaga diri kita dari melakukan maksiat-maksiat yang dilarang dan diharamkan oleh Allah Azza wa Jalla. Ya, maka ini diantara faidah dengan kita mengetahui keutamaan bulan yang suci, bulan yang dimuliakan dan diagungkan Allah Azza wa Jalla, di antaranya bulan Rajab yang kita berada dalamnya. Jamaah Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan apa yang kita kerjakan dalam kesempatan duha ini, duduk di masjid yang mulia, di majelis ilmu, dalam rangka menuntut ilmu agama Allah Azza wa Jalla, yang juga di antara amal yang utama di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di antara amal yang juga lebih dicintai oleh Allah Azza wa Jalla. Jadi ada amal-amal yang lebih dicintai oleh Allah Azza wa Jalla. Ada waktu-waktu yang amal itu juga lebih dicintai oleh Allah Azza wa Jalla. Ya, maka ketika berkumpulnya amal yang lebih dicintai oleh Allah Azza wa Jalla dengan dilakukannya di waktu-waktu yang juga lebih dicintai oleh Allah Azza wa Jalla untuk melakukan amal soleh, maka ini akan jauh lebih utama di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita katakan bahwa duduk di majelis ilmu menuntut ilmu agama Allah Azza wa Jalla adalah di antara amal yang lebih dicintai oleh Allah Azza wa Jalla? Ya, karena menuntut ilmu agama Allah adalah di antara perintah yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan kepada kita. Dan amal yang wajib adalah amal yang lebih Allah cintai dari amal-amal yang lainnya yang Allah perintahkan. Sebagaimana hal ini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi yang sahih, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaratu 'alaihi." Rawahul Bukhari. Ini hadis qudsi di mana Nabi SAW bersabda, Allah berfirman yang tidak terdapat dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dalil yang menunjukkan bahwa amalan yang lebih dicintai oleh Allah yang dengannya seorang hamba bertaqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala adalah amal yang Allah wajibkan kepada hambanya. Sehingga Allah berfirman pada hadis ini, pada hadis ini, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa ma taqarraba ilayya 'abdi." Tidaklah hambaku mendekatkan dirinya kepadaku. Ya. Bi syai'in ahabba ilayya. Dengan suatu amalan yang lebih aku cintai daripada amalan yang aku wajibkan kepadanya. Jadi ini dalil ya bahwa tidak ada amalan yang lebih Allah cintai ya, yang dengannya seorang hamba bertaqarrub mendekatkan dirinya kepada Allah Azza wa Jalla daripada amalan yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan kepadanya. Jadi ini prioritas dari amal-amal yang Allah perintahkan. Maka seorang hamba tentunya memprioritaskan amal-amal yang Allah wajibkan kepadanya, baru setelahnya yang sunnah dan yang lainnya. Maka mudah-mudahan duduknya kita di majelis ilmu ini, di waktu yang istimewa, di bulan yang istimewa ini, betul-betul menjadi amal yang sangat istimewa di sisi Allah Subhanahu wa taala, yang kita berharap semoga Allah memberikan keutamaan yang besar, pahala yang besar, ganjaran yang banyak baik di dunia maupun di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin.
Jamaah dari Allah Subhanahu wa taala, dalam kesempatan duha ini kita akan melanjutkan kajian tafsir kita, di mana kita dalam kesempatan ini kita akan membahas tafsir suratul Ghashiyah, yaitu surat Al-Ghashiyah. Di mana surat Al-Ghashiyah ini adalah surat yang para mufassir menyebutkan tidak ada sebab diturunkannya surat ini, ya, atau yang menunjukkan sebab Allah menurunkan surat Al-Ghashiyah ini. Ya. Hanya saja kata para mufassir, ada di antara ayat dalam surat Al-Ghashiyah ini yang memiliki sebab diturunkannya. Jadi secara umum tidak ada sababun nuzul atau asbabun nuzul. Ya. Tidak ada sebab diturunkannya surat Al-Ghashiyah secara umum, secara keseluruhan. Ya. Kenapa Allah Subhanahu wa taala menurunkan surat Al-Ghashiyah? Ya, tidak ada yang dalam kitab tafsir para mufassirin tidak ada disebutkan, dan bahkan tidak ada dalil yang menunjukkan akan hal itu. Namun sebagian mereka mengatakan ada di antara ayatnya. Jadi kalau secara umum tidak ada sebab diturunkannya, namun ada satu ayat, ya, ada satu ayat yang Allah turunkan dalam surat Al-Ghashiyah ini yang memiliki sebab diturunkannya. Ya, maka di antara mereka menyebutkan adalah pada ayat afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Ya, ini yang disebutkan oleh sebagian para mufassir, pada ayat ini memiliki sebab diturunkannya ayat ini. Taib, kita sekarang langsung saja, ya, kita masuk kepada ayat yang pertama, di mana Allah Subhanahu wa taala pada surat Al-Ghashiyah ini, Allah Subhanahu wa taala memulai dengan berfirman, hal ataka hadithul ghashiyah. Allah Subhanahu wa taala bertanya kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, hal ataka, apakah telah datang kepada engkau wahai Rasul? Ya, dhamir ka di sini adalah mukhatabnya, ya, yang diajak bicara, yang sedang diajak bicara oleh Allah Azza wa Jalla, atau yang disebut dalam mukhatab di sini adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan, hal ataka, apakah telah datang kepada engkau wahai Rasul? Hadithul Ghashiyah. Hadis maknanya adalah al-khabar, berita. Al-Ghashiyah, ya, di mana Al-Ghashiyah ini ditafsirkan oleh para ulama maknanya adalah al-qiyamah, yaitu berita hari kiamat, kata Allah Azza wa Jalla. Ya. Dan ini juga para ulama mengatakan bahwasanya di antara nama-nama al-qiyamah, ya, banyak nama hari kiamat, ya, yaumul akhir, yaumul hisab, yaumul jaza, banyak ya Pak, ya. Lalu kenapa al-qiyamah, hari kiamat ini, itu dinamakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan Al-Ghashiyah? Karena pada asalnya makna Al-Ghashiyah bukan kiamat, tapi dia diambil dan kemudian dijadikan untuk mengistilahkan hari kiamat tersebut. Ya. Maka para ulama mengatakan bahwasanya makna Al-Ghashiyah itu, sehingga kenapa kemudian dipakai oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menamakan hari kiamat, karena makna Al-Ghashiyah itu maknanya allati taghshan nas bi ahwaliha. Karena Al-Ghashiyah itu maknanya yang mengepung manusia, mengepung, meliputi, mengepung manusia bi ahwaliha, dengan kejadian-kejadian, dengan peristiwa-peristiwa yang begitu dahsyat dan mengerikan yang terjadi pada saat itu. Ya. Dengan bencana-bencana yang Allah turunkan, ya, yang Allah timpakan kepada manusia saat terjadinya hari kiamat tersebut.
Ya, sehingga kenapa kemudian hari kiamat juga dinamakan oleh Allah Azza wa Jalla dengan Al-Ghasyiyah. Ya. Hari di situ Allah Subhanahu wa taala timpakan bencana-bencana. Ya. Allah turunkan huru-hara yang begitu dahsyatnya, yang begitu mengerikan, yang menimpa manusia pada saat itu. Ya, sehingga kemudian Al-Qiyamah disebut oleh Allah dengan Al-Ghasyiyah. Ya. Jadi maknanya apa? Al-Ghasyiyah juga maknanya bencana, malapetaka, huru-hara, peristiwa-peristiwa yang menakutkan, mengerikan manusia, yang betul-betul mengepung manusia, nggak bisa keluar dari itu. Ya, itu namanya apa? Al-Ghasyiyah. Kemudian pada ayat yang kedua, Allah Subhanahu wa taala kemudian mengkisahkan bagaimana saat itu yang terjadi pada orang-orang kafir. Allah Subhanahu wa taala pertama mengkisahkan orang-orang kafir saat terjadinya kiamat ini. Allah Subhanahu wa taala mengatakan wujuhu yawma idzin khasyiyah. Wujuh itu jam'u wajhin. Bentuk jamak dari kata wajah. Ya. Yang dimaksud adalah wajah-wajah di sini. Para mufassir mengatakan wujuhul kuffar. Wajah-wajahnya orang kafir, wujuhu yawma idzin. Di mana wajah-wajah orang kafir ini, kata Allah Subhanahu wa taala, yauma idzin, pada hari kiamat itu, kata Allah Azza wa Jalla. Bagaimana keadaan wajah-wajah mereka ini? Yang pertama Allah mengatakan khasyiyah. Khasyiyah maknanya adalah dzalilatun bil adzab. Ya, tunduk terhina karena azab Allah Subhanahu wa taala. Ya. Betul-betul wajah-wajah yang tertunduk dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan Allah Subhanahu wa taala timpakan azab kepada mereka. Yang betul-betul dihinakan oleh Allah Azza wa Jalla. Sebagaimana dulu mereka menghinakan Allah di dunia. Sebagaimana mereka menghinakan Rasulnya. Sebagaimana mereka melecehkan syariat-syariat Allah Subhanahu wa taala, maka Allah hinakan nanti di hari kiamat. Ya. Yang juga sebagai mereka dihinakan juga di dunia sebelum di akhirat. Ya. Kemudian juga keadaan wajah-wajah mereka ini juga disebutkan pada ayat yang ketiga. Kalau tadi khasyiyah maknanya tunduk, terhina, dengan ditimpakan azab oleh Allah Subhanahu wa taala, juga Allah kemudian menyebutkan keadaan wajah mereka amilatun nasibah. Ya, amilah maknanya adalah mujtahidatun bil amal. Ya. Karena apa? Saking bekerja kerasnya mereka. Ya. Kan wajah, gimana kita bayangkan orang kalau bekerja keras itu gimana wajahnya, Pak? Lesu, capek. Ya. Nasibah, betul-betul kecapean, kata Allah Azza wa Jalla. Wajah-wajah yang betul-betul menampakkan keletihan dan kecapeannya. Karena apa? Karena disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena menanggung siksanya Allah Subhanahu wa taala pada saat ditimpakan pada hari kiamat kepada mereka. Ya, ada yang mengatakan amilah ini, sebagian para mufassir mengatakan amilah karena kerja keras mereka di dunia yang sia-sia. Ya, karena kerja keras mereka, ya, dalam beribadah kepada selain Allah Azza wa Jalla, ya, dalam melakukan perbuatan-perbuatan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang tidak mendapatkan apa-apa dari Allah Subhanahu wa taala. Sekalipun orang-orang kafir ketika di dunia bekerja keras beribadah kepada Tuhan, karena yang mereka sembah bukan Allah Azza wa Jalla, ya, maka ini adalah bekerja keras yang tidak ada gunanya bagi mereka. Kesia-siaan, hanya akan membuahkan kecapean, keletihan, ya, tidak membuahkan keutamaan dan manfaat buat mereka. Maka Allah Subhanahu wa taala menggambarkan, menyebutkan wajah-wajah mereka adalah wajah-wajah yang kecapean, keletihan, karena mereka bekerja dengan pekerjaan yang sia-sia bagi mereka. Tapi tadi ada sebagian para ulama mengatakan, ya, amilatun nasibah, yaitu karena mereka capek, keletihan, karena apa? Karena siksaan Allah Subhanahu wa taala.
Kemudian pada ayat yang keempat Allah Subhanahu wa taala mengatakan tasla naran hamiyah. Ya. Di mana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan setelah itu tasla, mereka memasuki, kata Allah Subhanahu wa taala. Di mana orang-orang kafir ini kemudian setelah itu, setelah dia tertunduk hina, ya, tampak letih dan capek di wajah-wajah mereka ini, lalu kemudian Allah mengatakan tasla naron hamiyah. Tasla maknanya tadkhul, mereka memasuki naron hamiyah, neraka yang apinya begitu panasnya. Hamiyah maknanya ya api yang begitu panasnya. Jadi mereka kemudian dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam neraka yang begitu panasnya. Lalu kemudian apa lagi yang mereka dapatkan? Ya, bagaimana Allah Subhanahu wa taala betul-betul menghinakan orang-orang kafir. Ya. Setelah mereka dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam neraka yang begitu panasnya api, lalu Allah Subhanahu wa taala pun mengatakan tusqa min ainin aniyah. Mereka kemudian tusqa, mereka diberi minum oleh Allah Azza wa Jalla. Jadi orang penduduk neraka itu juga diberi minum oleh Allah. Ya. Apa minuman mereka ini? Minum mereka ini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka diberi minum oleh Allah Subhanahu wa taala min ainin aniyah, yaitu dari mata air, kata Allah Subhanahu wa taala. Ya. Mata air, kata Allah Subhanahu wa taala, aniyah. Apa itu makna aniyah? Ya, min ainin balagat muntahal hararah. Dari mata air, ya, yang panasnya betul-betul ya di puncak panasnya. Jadi nggak ada yang lebih panas daripada mata airnya neraka tersebut. Jadi dikasih minum oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, dengan air yang bersumber dari mata air neraka jahanam yang panasnya fi muntahal harar. Muntahal harar di puncaknya panas. Jadi kalau ada panas itu memiliki puncak, Bapak sekalian, itu nggak ada yang lebih atasnya lagi kepanasannya. Ya, tingkat panasnya yang paling tinggi berarti. Itu yang diberi minum kepada orang-orang di neraka Allah Subhanahu wa taala. Ya. Itu minumannya orang-orang yang menjadi penduduk neraka Allah Azza wa Jalla. Air minum yang bersumber dari mata air neraka yang panasnya di puncak. Ya, di puncaknya yang tidak ada lebih panas daripada panasnya air tersebut. Kemudian juga Allah Subhanahu wa taala pun memberi makan penduduk neraka. Kalau tadi minumannya, kalau tadi minuman penduduk neraka itu dari air yang bersumber dari mata air yang sangat panas di neraka Allah Subhanahu wa taala. Adapun makanannya, kata Allah Azza wa Jalla, mereka juga diberi makan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa makanannya? Allah Subhanahu wa taala mengatakan pada ayat berikutnya, pada ayat yang ke-6, Allah Subhanahu wa taala mengatakan laisa lahum ta'amun illa min dhari'. Allah Subhanahu wa taala mengatakan laisa lahum, tidak ada bagi mereka, kata Allah, tidak ada makanan yang diberikan, yang disajikan kepada penduduk neraka Allah Subhanahu wa taala illa min dhari', kecuali adalah dhari'. Apa itu dhari'? Dhari', kata para ulama, adalah ya, dia sebuah pohon zatu syaukin yang memiliki duri-duri. Jadi pohon berduri, Bapak sekalian. Ya, tumbuhan atau pohon berduri, kata ya para mufassir ketika menafsirkan makna ad-dhari, itu adalah min nabatin dzi syaukin, tumbuhan atau pohon yang memiliki duri-duri di pohon tersebut. Kayak apa, pohon apa ya? Kayak pohon kaktus gitu ya, Pak ya. Itu namanya dhari. Itulah yang dikasih ya makanan yang diberikan kepada penduduk neraka Allah Azza wa Jalla. Jadi makanannya berduri, gimana ya? Sekali dia makan berdarah, merobek mulutnya, ya, menghancurkan isi perutnya, Masya Allah. Itu yang akan diberikan oleh Allah Azza wa Jalla kepada penduduk neraka Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bahkan ini, kata para ulama, para mufassir mengatakan ini makanan yang paling buruk yang Allah berikan kepada hambanya. Seburuk-buruk makanan yang Allah berikan kepada hambanya, yaitu kepada penduduk neraka Allah Azza wa Jalla.
Yang kemudian Allah mensifati makanan ini, ya saking buruknya makanan ini. Yang begitu buruknya makanan ini, kata Allah Azza wa Jal, pada ayat yang ketujuh Allah mengatakan la yusminu wa la yughni min ju'. Allah Subhanahu wa taala mengatakan sifat makanan penduduk neraka ini. Setiap mereka memakannya, kata Allah Subhanahu wa taala, orang kalau makan biar sehat gitu Pak ya. Biar kalau yang kurus jadi gemuk. Kan gitu Pak ya. Manfaat kita makan itu. Tapi makanan yang diberikan oleh Allah kepada neraka ini, Allah mengatakan sifatnya la yusmin. Dia sama sekali nggak menggemukkan, nggak bergizi. Gimana bergizi Bapak? Pohon berduri Bapak sekalian. Ya. Allah Subhanahu wa taala la yusminu. Sama sekali tidak menggemukkan orang yang memakannya. Wala yughni min ju'. Dan tidak menghilangkan rasa lapar orang yang makannya. Gimana? Ya padahal orang di neraka itu begitu laparnya. Ya, di tengah mereka dibakar, diceburkan ke neraka yang bergejolak, yang menyala-nyala, yang begitu panasnya. Ya, maka setiap kali mereka lapar diberikan makan oleh Allah Azza wa Jalla. Dan makan itu makan yang berduri, yang tadi disifati oleh Allah, nggak menggemukkan dan nggak menghilangkan rasa lapar mereka. Masya Allah. Ya, ini yang disifati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang keadaan orang-orang di dalam neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian setelah itu barulah Allah Subhanahu wa Ta'ala juga menyebutkan wajah-wajah yang lainnya selain mereka ini. Kalau tadi wujuh yang disebutkan oleh Allah adalah wajah-wajahnya orang-orang kafir. Maka adapun pada ayat yang ke-8 ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan keadaannya orang-orang mukmin. Bagaimana wajah-wajahnya mereka ini, kata Allah. Kalau tadi orang kafir, wajahnya menunduk, memelas, ya, terhina, capek, letih, menahan azab Allah Azza wa Jalla. Ya. Kemudian diberikan minum dari air yang begitu panasnya, ya, bersumber dari mata air neraka. Kemudian diberikan makan yang tidak mengenyangkan, tidak menghilangkan lapar, ya, tidak menggemukkan dari duri, dari pohon yang berduri. Maka pada ayat berikutnya Allah menyebutkan wujuhu yawma idzin naimah. Ya. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan ada wajah-wajah, kata Allah. Dan juga ada wajah-wajah, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, yauma idzin, pada hari kiamat itu, kata Allah, naimah. Naimah maknanya ada zatu ni'mah. Wajah-wajah yang betul-betul terlihat penuh dengan kenikmatan. Wajah-wajah yang menunjukkan betul-betul mereka adalah orang-orang yang dipenuhi dengan kenikmatan yang diberikan oleh Allah Azza wa Jalla. Di mana orang yang diberikan kenikmatan berseri-seri, gembira, bersuka cita, bahagia. Ya, ini adalah wajah-wajah orang yang beriman, kata Allah Azza wa Jalla. Dialah wajah-wajah orang-orang yang akan menjadi penghuni surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudah tampak pada wajah-wajah mereka. Jadi sebelum masuk neraka dan masuk surga itu wajah-wajah manusia itu sudah terlihat. Ya. Jadi wajah-wajah manusia itu sudah menggambarkan di mana mereka akan ditempatkan oleh Allah Azza wa Jalla. Ini wajah-wajah ini neraka itu. Jadi sudah terlihat sebelum masuk neraka sudah terlihat. Ya, wajahnya murung, ya, wajahnya capek, wajahnya tadi tertunduk, terhina, ya kan? Maka sudah terlihat saat itu. Sebagaimana wajah-wajah orang-orang yang akan menjadi penghuni surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan di antara keadaannya naimah tadi, ya, naimah apa? Penuh dengan kenikmatan, berseri-seri, bahagia, bersukacita wajah mereka. Ya. Karena apa? Apa yang membuat wajah mereka berseri-seri, penuh dengan kenikmatan? Allah mengatakan lisa'yiha radiyah. Lisa'yiha maknanya dari asal kata sa'a yas'a, karena usaha mereka, karena amal ibadah ketaatan mereka yang mereka lakukan di dunia. Masya Allah. Ini sebagai balasan buat mereka. Jadi balasan orang-orang beriman itu atas ibadah-ibadah yang mereka kerjakan di dunia. Ketaatan-ketaatan yang mereka upayakan, yang mereka melakukannya dengan maksimal.
Bahkan barangkali mereka ketika beribadah harus bercapek-capek, ya, harus mengeluarkan tenaga, materi, uang, waktu, dan semuanya buat Allah Azza wa Jalla. Maka semua yang mereka korbankan buat Allah tidak akan disia-siakan oleh Allah Azza wa Jalla. Dan itu ditunjukkan sebelum mereka dimasukkan dalam surga Allah dengan wajah-wajah mereka yang diberikan dengan penuh kenikmatan oleh Allah Azza wa Jalla. Ya. Maka Allah mengatakan apa? Lisa'iyah. Ya, semata-mata mereka memiliki wajah-wajah tersebut, kata Allah Azza wa Jalla, karena usaha yang mereka lakukan di dunia dengan ketaatan-ketaatan yang mereka diperintahkan oleh Allah untuk melakukannya. Ya. Kemudian radiyah maknanya adalah wajah-wajah yang puas. Ya, puas dengan balasan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka di akhirat. Ya, jadi mereka betul-betul wajah yang memperlihatkan, yang menunjukkan mereka puas dengan balasan atas ibadah dan ketaatan mereka yang mereka lakukan di dunia. Masya Allah. Ini wajah-wajah mereka, wajah-wajah penghuni surga Allah Azza wa Jalla. Kemudian setelah itu Allah Subhanahu wa taala mengatakan di mana tempat mereka ini. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan fi jannatin 'aliyah. Mereka berada di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Kalau tadi orang-orang penghuni neraka, orang-orang kafir ini, tempat mereka adalah tasla narun hamiyah, mereka masuk ke dalam neraka yang apinya begitu panasnya. Adapun penghuni surga Allah Azza wa Jalla, adapun orang-orang yang beriman, kata Allah, ya, setelah mereka menampakkan wajah-wajah yang bersuka cita, yang ceria, yang penuh dengan kenikmatan, yang puas dengan pembalasan yang diberikan oleh Allah Azza wa Jalla, dan balasan yang diberikan Allah, maka Allah mengatakan fi jannatin 'aliyah. Mereka ditempatkan di dalam surga yang 'aliyah, dalam surga yang tinggi. Dalam surga yang tinggi kedudukannya, derajatnya di sisi Allah Azza wa Jalla. Ya, fi jannatin rafi'atil makan wal makanah. Ya, yang makna 'aliyah ini kata para ulama di surga yang tinggi, maknanya tinggi baik secara tempatnya dan tinggi secara kedudukannya di sisi Allah Azza wa Jalla. Berarti surga itu di tempat yang tinggi. Ya. Tinggi secara tempatnya, secara zatnya, dan juga tinggi secara kualitas dan derajatnya di sisi Allah Azza wa Jalla. Ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga menyebutkan bagaimana keadaan mereka di surga itu. Allah Subhanahu wa taala mengatakan la tasma'u fiha laghiyah. Ya, mereka tidak mendengar, kata Allah, wajah-wajah yang tidak mendengar fiha, di dalam surga itu, kata Allah, laghiyah. Apa itu laghiyah? Laghiyah maknanya kalimat laghwin, ya, maknanya ucapan-ucapan yang sia-sia. Ucapan yang sia-sia, jangankan yang haram, ucapan-ucapan yang sia-sia tidak akan pernah didengar dalam surga. Masya Allah. Jadi nggak ada tuh ucapan yang tidak manfaat, tidak sia-sia, yang ngawur, ya, apalagi yang haram, apalagi ucapan-ucapan yang batil, ucapan-ucapan yang haram, yang jorok, yang senonoh, yang keji, tidak akan pernah didengar dalam surga. Sebagaimana mereka ketika di dunia pun menjaga lisan mereka, ya, balasan atas penjagaan mereka terhadap lisan-lisan mereka yang menjaga dari mengucapkan ucapan-ucapan yang kotor, sehingga tidak akan mereka dengar lagi. Ya, kalau di dunia mereka tidak mengucapkan yang kotor, mereka berusaha menjaga lisan mereka dari mengucapkan ucapan-ucapan yang kotor, yang keji, yang sia-sia. Ya, tapi masih mereka mendengar. Di dunia masih dengar ada orang, dia nggak ngucapin tapi dengar ucapan tetangganya, ucapan temannya yang kotor, yang keji, yang jorok. Ya. Tapi karena mereka menjaga di dunia dari mengucapkan ucapan tersebut, maka kata para ulama mereka tidak akan pernah mendengar itu selama-lamanya dalam surga. Tidak ada ucapan itu. Mereka tidak pernah mendengar itu. Ya. Ini menunjukkan apa? Kata para ulama, ini motivasi bagi orang-orang yang nantinya ingin ketika mereka ditempatkan di surga tidak ada yang didengar, tidak ada ucapan-ucapan yang keji, yang kotor, yang sia-sia yang mereka dengar di surga, dengan dia menjaga lisannya di dunia dari mengucapkan ucapan-ucapan tersebut. Ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman pada ayat berikutnya, ia masih menggambarkan bagaimana
keadaan di dalam surga itu. Allah Subhanahu wa taala mengatakan fiha ainun jariyah. Di mana di dalamnya kata Allah, fiha, ha ini dhamir, ha ini kembali kepada surga. Ya. Fiha, di dalam surga itu kata Allah Subhanahu wa taala ainun jariyah. Ada mata air yang selalu mengalir kata Allah Azza wa Jalla. Yang selalu dialirkan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan mengikuti sebagaimana yang diinginkan oleh para penghuni surga. Jadi di antara kenikmatan yang Allah berikan kepada orang-orang di surga itu, ya maka mereka setiap yang mereka inginkan lalu dihadirkan oleh Allah Azza wa Jalla. Tidak perlu bersusah payah. Ya, dia ingin mata air itu mengalir di hadapan, maka diberikan oleh Allah Azza wa Jalla. Ketika ada orang di surga ingin buah-buahan, dia nggak perlu memetiknya, memanjatnya, tinggal didekatkan dahannya lalu tinggal memetiknya kata Allah Azza wa Jalla. Insya Allah ya, enak gak? Ya. Kalau kita mau buah-buahan harus ke pasar induk, ya, harus nyari dulu, yang punya pohon harus manjat dulu, metik dulu. Ini orang-orang di surga itu setiap dia terbetik punya keinginan oleh Allah, langsung dihadirkan oleh Allah Azza wa Jalla. Enak kayak makan durian ya, tiba-tiba langsung dahannya muncul dengan duriannya muncul, tinggal antum petik. Itu kalau mau sekalian pengen dibukakan langsung. Ada pelayan-pelayan yang membukakan. Apa gak enak Pak ya? Masya Allah. Semuanya diservis oleh Allah Azza wa Jalla. Betul-betul diberikan pelayanan yang memuaskan orang-orang di surga nanti. Ya. Kemudian juga dalam surga itu kata Allah Subhanahu wa taala fiha sururum marfu'ah. Di mana surga itu ada surur. Surur itu jam'u sarir. Sarir itu adalah dipan. Ya, ranjang-ranjang. Ya. Ya, ranjang-ranjang yang Allah Subhanahu wa taala mengatakan marfu'ah, yang ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yang betul-betul diistimewakan oleh Allah Azza wa Jalla. Ya, jadi berarti bukan dipan-dipan kayak di dunia ya Pak ya. Jadi sama sekali penamaan yang sama yang Allah sebutkan dalam surga itu dengan yang ada di dunia, itu hanya sekedar nama. Tapi sama sekali bukan apa yang digambarkan di dalam dunia ini. Sama sekali tidak mewakili ya nama yang sama itu sebagaimana yang ada di dunia, tidak. Jadi kalau Allah menyebutkan mata air, mata air di rumah ana ada, di kampung ana ada mata air, apa kayak gitu mata air? Tidak. Ya. Seperti misalnya Allah menyebutkan dalam surga itu ada dipan-dipan, ada ranjang-ranjang. Oh, apa ranjangnya kayak ranjang di rumah ana ya? Yang kasurnya empuk, ranjangnya penuh hiasan. Atau seperti ranjang-ranjangnya para raja. Apa begitu? Tidak. Jadi semua yang disebutkan oleh Allah yang berkaitan dengan nikmat surga itu, yang namanya barangkali sama dengan nama yang kita dapatkan di dunia, tapi sama sekali itu bukan apa yang kita dapatkan di dunia. Ya, jadi kalau kita masih bisa menggambarkan, masih bisa membayangkan ya tentang kenikmatan surga, ya sebagaimana kita menggambarkan kenikmatan itu ada di dunia, maka bukan itu berarti. Ya, mesti kayak gini kali ya. Kita kita bayangkan seindah mungkin ranjang-ranjang itu, maka bukan itu. Ya, kenapa? Ya, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bagaimana Allah menyembunyikan sehingga tidak ada satupun jiwa manusia yang tahu bagaimana kenikmatan yang ada dalam surga Allah Azza wa Jalla. Walaupun namanya mungkin disebutkan namanya seperti sama, ada ranjang-ranjang, di dunia ada ranjang. Allah menyebutkan di surga ada ranjang. Di dunia ada ranjang, maka apakah sama ranjang dunia dan ranjang surga? Tidak. Ya. Mana dalilnya bahwa ini tidak sama sekali? Betul-betul manusia nggak pernah tahu bagaimana tentang kenikmatan yang Allah berikan dalam surga bagi para penghuni surga. Allah menyebutkan surat As-Sajdah ayat 17. Allah mengatakan fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun jazaa'an bima kanu ya'malun. Ini dalilnya Bapak sekalian. Ya. Dalam surah As-Sajdah ayat 17. Allah Subhanahu wa taala mengatakan bagaimana nikmat surga itu. Nikmat surga itu kata Allah Subhanahu wa taala fala ta'lamu nafsun. Tidak ada satu jiwa pun ya yang mengetahui kata Allah Subhanahu wa taala ma ukhfiya lahum. Ya dari kenikmatan-kenikmatan yang ada di surga ya
yang disembunyikan untuk mereka, yang menyedapkan pandangan mata mereka, kata Allah Azza wa Jalla. Jadi kata Allah, tidak ada satu jiwa pun yang mengetahui ya kenikmatan surga, karena Allah Subhanahu wa ta'ala telah menyembunyikan ma ukhfiya lahum, yang Allah telah menyembunyikan untuk mereka ini, kata Allah Azza wa Jalla, yang baru mereka ketahui nanti ketika mereka di surga. Jadi Allah sembunyikan, jadi sehingga tidak ada satupun yang tahu, nggak ada satupun yang bisa menggambarkan. Allah mengatakan jazaa'an bima kanu ya'malun, sebagai bentuk balasan atas perbuatan-perbuatan atau ketaatan-ketaatan mereka lakukan di dunia, kata Allah Azza wa Jalla. Jadi nggak bisa kita bayangkan. Ya sebagaimana Rasulullah juga mengatakan, Rasulullah mengatakan bahwasannya nikmat surga itu, Nabi mengatakan mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatar ala qalbil bashar. Ya, jadi nikmat surga itu kata Nabi, mala ainun ra'at, yang satu mata pun nggak pernah melihat kenikmatannya, nggak pernah melihat keindahannya. Wala udhunun sami'at, kata Rasulullah, tidak ada satu telinga yang pernah mendengar kenikmatannya. Kan nikmat itu bisa dilihat, bisa didengar, Pak ya. Kan ada orang menikmati sesuatu dengan mendengar, enak nih, kan gitu Pak ya. Berarti kalau masih bisa didengar kenikmatan surga itu, berarti bukan itu. Kalau masih bisa dilihat, berarti bukan itu. Ya. Bahkan juga Rasul mengatakan wala khatar ala qalbil bashar, tidak pernah terbesit, kata Nabi, tidak pernah terlintas di benaknya manusia, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau masih bisa terlintas, kayak begini kali ya, bisa dibayangkan, digambarkan, terlintas dalam pikiran kita, berarti bukan itu. Jadi ketika Allah menyebutkan seperti dalam surat ini, Allah mengatakan dalam surga itu ada ranjang-ranjang yang ditinggikan, yang tinggi, maka maksud bukan ranjang-ranjang dunia tentunya. Ya. Kemudian Allah juga menyebutkan dalam surga itu wa akwabum mawdu'ah. Akwab makna jam'u kubin, yaitu gelas-gelas, cangkir-cangkir, kata Allah. Dan juga di surga itu, kata Allah, ada gelas-gelas, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, mawdu'ah. Gelas-gelas yang telah diletakkan, disiapkan, ya setelah disusun, diatur oleh Allah Azza wa Jalla, yang kemudian sudah dituangkan air-air yang nikmat di dalamnya. Penghuni surga itu tinggal mengambilnya karena sudah di dekatnya, kata Allah. Ya. Jadi Allah menyiapkan banyak cangkir, banyak gelas yang telah tersaji, yang isinya dengan segala kenikmatan minuman yang akan diminum oleh penghuni surga, yang dia tinggal mengambil. Nggak perlu dia ngeracik. Kalau mau minum kopi perlu barista, nggak perlu. Kita nggak perlu tukang racik, nggak perlu. Sudah, kita mau apa langsung ada. Tinggal ngambil, tinggal minum. Atau tinggal pilih yang mana. Ya. Enak gak Pak ya? Nggak usah nyuruh-nyuruh orang, langsung disiapkan sama Allah. Masya Allah, itu nikmatnya surga. Ya. Semua minuman telah tersaji, tinggal kita mengambilnya. Semuanya di dekat kita. Kemudian juga Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan dalam surga itu wa namariqu masfufah. Namarik jam'u numrah. Ya, numrahun maknanya adalah wasaid. Wasaid maknanya adalah bantal-bantal. Masya Allah. Jadi ranjang ya ada bantal-bantalnya. Ya, pasti ada kasurnya gitu ya, pastinya ada permadani, nanti kita sebutkan ada permadani. Ya. Jadi penghuni surga duduk di situ. Ya. Di mana di ranjang itu, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, juga disediakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala namarik, bantal-bantal masfufa yang telah tersusun rapih. Ya, penghuni surga ya sebagai mereka nyender, nyantai, ya. Apa namanya itu ya? Apa ya, kayak kalau kita dimakan di resto orang Arab kan gitu Pak, enak kayak gini. Ya Pak ya, nyantai. Itu emang orang Arab tahu aja tuh. Ya, tapi bukan seperti itu pastinya. Ya. Jadi ada bantal untuk nyender, untuk leha-leha, untuk apa? Ya, seperti itu jamaah. Tapi bantalnya bukan bantal dunia ini ya. Bantalnya Masya Allah mungkin nggak ada yang lebih empuk daripada bantalnya surga Allah Azza wa Jalla. Ya, bantal kita mungkin empuk, habis itu kempes habis itu ya. Ini betul-betul bantalnya surga. Ya. Kemudian juga Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan di dalam surga itu, Allah mengatakan wa zarabiyu mabsusah. Zarabi
maknanya al-busut. Ya, maknanya adalah permadani. Ya. Mabsusa. Mabsusa maknanya dihamparkan oleh Allah Azza wa Jalla. Siap diduduki, ditiduri, dijadikan tempat yang nyaman, duduk yang nyaman, bersantai-santai, berleha-leha pada tempat tersebut. Digelar oleh Allah Azza wa Jalla. Masya Allah. Apa nggak enak tuh? Di sana nggak ada kerja lagi mas. Yang ada bersantai-santai di sana. Ya, kerja itu di dunia. Ya, bersusah-susah itu di dunia. Dengan beribadah yang diperintahkan oleh Allah Azza, itulah susahnya orang-orang beriman di dunia. Sehingga tidak ada lagi bekerjanya mereka di akhirat. Nggak ada orang bekerjanya semuanya sudah sering. Ngapain bekerja? Kita bekerja buat apa sih Bapak? Buat mencari dunia, mencari nikmat kan dia. Buat kita bisa beli rumah, beli ini, beli itu, beli kenikmatan yang kita butuhkan. Di surga nggak ada bekerja. Semua telah tersaji dengan apa yang kita inginkan. Apa yang kita inginkan, yang terbesit sudah disiapkan oleh Allah Azza wa Jalla. Semuanya dihadirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah. Ya. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala setelah itu berfirman, afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Ya. Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian mengatakan, afala yanzurun. Ini kepada orang kafir. Ya. Karena ayat ini Allah tujukan kepada orang kafir. Yang tadi kita mengatakan sebagian para mufassir menyebutkan bahwa tafsir ayat ini adalah pada saat orang-orang musyrik. Ya, mereka mendustakan kekuasaan Allah Azza wa Jalla. Apa yang Allah ciptakan yang menuju kekuasaan itu yang mereka ingkari. Ya. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian menurunkan ayat ini. Ketika orang-orang Arab jahiliyah, orang-orang musyrik, ya mereka mendustai kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mereka ingin tahu mana kekuasaan Allah Azza wa Jalla. Ya maka Allah menunjukkan yang dekat kepada mereka. Ya, apa yang mereka selama ini jadikan sebagai sesuatu yang berharga buat mereka. Jadi orang Arab ini ya sesuatu yang paling berharga buat mereka saat itu adalah onta. Ya, sehingga Nabi pernah mengatakan, ya, menggambarkan onta ini ada sesuatu yang sangat mahal dan dicintai oleh orang-orang saat itu. Ya, menggambarkan kemakmuran, kejayaan seseorang itu manakala dia memiliki onta. Gak semua orang punya onta. Bahkan onta yang mereka yang betul-betul yang mereka jadikan sebagai barang yang sangat mahal itu ya, yang mereka menjadi tolak ukur kekayaan mereka itu ketika mereka memiliki onta merah. Ya. Maka disebutkan dalam hadis Nabi SAW, Nabi pernah mengatakan kepada Ali radhiyallahu anhu saat itu, wallahi la ayyahdiyallahu bika rajulan wahid khairul laka min khumrin na'am. Di mana Rasulullah SAW mengatakan, ya Rasulullah mengatakan, wallahi demi Allah wahai Ali, la ayyahdiyallahu bika rajulan wahidan. Betul-betul Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan hidayah kepada seseorang, satu orang kata Allah bisa, melalui perantaramu, lantaran dakwahmu wahai Ali. Karena sebab engkau mendakwahinya wahai Ali, khairul laka min humrin na'am. Maka itu lebih baik daripada seekor onta merah kata Nabi SAW. Ya. Nabi ya ingin menunjukkan bahwasanya kebanggaan orang-orang Arab saat itu, yang menunjukkan akan kekayaan mereka. Jadi mereka itu dikatakan kaya kalau mereka sudah punya onta merah misalnya. Kalau sekarang mungkin punya apa ya, kendaraan apa gitu ya. Ya itu yang menunjukkan, kalau cuma punya mobil biasa, belum kaya itu. Ya. Kalau punya onta biasa belum istimewa. Atau tunggang-tunggangan yang lainnya. Ya. Sehingga Nabi tadi mengatakan, demi Allah, kalau ada satu orang mendapatkan hidayah Allah lantaran dakwah wahai Ali, maka itu lebih baik daripada seekor onta merah. Lebih baik daripada dunia yang dibangga-banggakan oleh orang Arab saat itu. Ya. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala pada ayat ini pun ingin menunjukkan kekuasaan Allah Azza wa Jalla. Ya. Yang orang-orang musyrik pada saat itu meragukan, mendustakan kekuasaan Allah Azza wa Jalla. Dengan Allah tunjukkan ciptaannya. Allah mengatakan, afala yanzurun. Apakah mereka tidak memperhatikan kata Allah? Apakah mereka tidak memperhatikan, tidak mempelajari kata Allah Azza wa Jalla? Ya.
ilal ibili kaifa khuliqat. Tidakkah mereka melihat, memperhatikan kepada onta, kata Allah Subhanahu. Kepada onta, kata Allah Subhanahu wa taala, kaifa khuliqat. Bagaimana dia diciptakan oleh Allah Azza wa Jalla. Ya. Gimana Bapak onta? Apa yang kita ketahui tentang onta, Bapak sekalian? Ya. Orang Arab ini kerjanya bersafar. Ya, mereka adalah kafilah. Yang mereka itu butuh suatu transportasi untuk membawa dagangan mereka yang berat-berat. Dan ternyata onta ini di antara qimah, ya, hewan yang banyak, binatang yang banyak nilainya yang diciptakan oleh Allah Azza wa Jalla. Dan di antara qimah terbesarnya, kata para ulama, itu onta itu bisa bersafar dengan perjalanan yang begitu jauh dan panjangnya. Bahkan kita lihat perjalanan di Arab itu gurun pasir, Pak, ya, panas. Ya, yang itu tidak bisa dilakukan dengan binatang-binatang yang lain. Ya. Bahkan di antara kelebihan onta itu bukan hanya bisa bersafar dengan jarak tempuh yang begitu jauhnya, tapi bisa membawa bawaan yang begitu berat. Ya, biasa tuh onta itu ya di punggungnya ditaruh apa aja dia kuat ya menahan. Ya. Kemudian onta ini juga onta ya, makhluk yang binatang yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala yang mudah ditundukkan oleh pemilik. Jadi onta itu bukan binatang yang ngamuk-ngamuk, enggak. Dia mudah ditundukkan, dijinakkan. Ya. Jadi onta ini bukan binatang yang ditakuti, bukan binatang buas yang ditakuti oleh manusia seperti singa. Yang singa ada dipelihara, yang ada kita dimakan, Pak, ya. Yang ada membawa mudarat buat kita. Tapi onta enggak. Ya, padahal onta tuh begitu besarnya, ya kan. Walaupun kalau disepak juga bahaya juga ya kalau disepak sama onta, ya. Tapi onta pada asalnya, pada tabiatnya itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala begitu mudah untuk ditundukkan oleh manusia. Dia mudah, dia jinak. Dia nurut dengan pemiliknya. Mau disuruh, mau diajak safar, mau ya nggak berontak, ditaruh barang seberat apapun dia nggak ada masalah. Subhanallah. Ya. Belum hal-hal yang lain, misalnya onta itu bisa, ya dia punya punya di lehernya itu apa? Janggut. Bukan janggut, apa ya? Yang itu bisa menyimpan air, ya, bisa menyimpan air, makanan yang sehingga kenapa dia kok mampu bertahan hidup ya di tengah padang pasir, diajak bersafar di perjalanan yang begitu panjang dan lamanya ini, ya. Karena ternyata Masya Allah, Allah ciptakan onta itu punya di dekat lehernya itu ada tempat untuk menaruh air dan makanannya yang dia simpan. Tahu ya Pak ya? Nanti coba dicari di apa namanya itu? Gondok. Ya kayak gondok gitu ya. Itu bukan sembarang gondok gitu ya. Itu tempat menyimpan, mensaving air dan makanan di situ. Ya. Yang dia makan lalu dia simpan atau dia telan untuk jadi tenaganya, energinya itu pelan-pelan. Subhanallah. Kalau binatang yang lain kan langsung telan ya kan, udah selesai, habis itu dia teler habis itu dia. Onta enggak. Pintar dia menyimpan. Subhanallah. Itu yang makanya ya Allah Subhanahu wa taala mengajak orang-orang musyrik yang mengingkari, mendustakan kekuasaan Allah Azza wa Jalla dengan binatang yang mereka selama ini mereka utamakan. Ya. Allah mengatakan, apakah mereka tidak memperhatikan, melihat, kata Allah, bagaimana onta itu diciptakan oleh Allah Azza wa Jalla. Sehingga dengan itu mereka akan betul-betul yang mengetahui kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ya. Jadi onta ini juga di antara sifatnya, kata para ulama, dia yang adalah binatang yang ya dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala hayyina layyin. Hayyin itu onta itu adalah suatu binatang yang sangat mudah, tadi ya, sangat mudah diatur. Layyinah, lembut, binatang yang lembut, bukan binatang yang kasar, yang yang buas. Ya, ini di antara kelebihan onta diciptakan Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian ya juga binatang ini ya binatang yang betul-betul dia tidak memudaratkan manusia, dia bahkan bisa menyelamatkan, menolong, membantu manusia dalam pekerjaannya. Kemudian setelah itu Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa ilas samai kaifa rufi'at.
Allah Subhanahu wa taala kemudian mengajak orang-orang musyrik untuk mengetahui kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Dengan Allah Subhanahu wa taala merintah mereka untuk melihat langit. Apakah mereka tidak memperhatikan langit, kata Allah Azza wa Jalla. Kalau tadi onta. Jadi ini menunjukkan bahwasanya mentadaburi ciptaan Allah. Bertafakkur dengan ciptaan Allah Subhanahu wa taala akan mengantarkan kita kepada kekuasaan Allah. Allah Maha Kuasa. Memang Allah berhak untuk diibadahi, disembah oleh manusia. Kenapa banyak ilmuwan-ilmuwan barat itu, Bapak sekalian, ketika mereka meneliti ciptaan Allah Azza wa Jalla, kemudian menghantar mereka kepada tauhid, mengantarkan mereka kepada apa? Kepada Islam, kepada hidayah Islam. Bahwa betul Allah Zat yang Maha Esa, yang tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali hanya Dia, yang betul-betul menciptakan segala sesuatu yang menunjukkan kekuasaan dan kebesarannya. Itu lihat dan itu terbukti fakta. Banyak para ilmuwan-ilmuwan barat, ilmuwan kafir, ilmuwan-ilmuwan barat yang tadinya menentang ajaran Islam, ketika dia meneliti, semakin dia tadabbur, dia renungi, dia teliti ciptaan Allah Azza wa Jalla, menghantar mereka kepada apa? Kepada tauhid, bersyahadat, menyatakan keislamannya, mengakui keesaan Allah Subhanahu wa taala, mengakui kebesaran Allah Azza wa Jalla. Sehingga ini yang diajak oleh Allah Subhanahu wa taala orang-orang musyrik untuk merenungi ciptaan Allah Azza wa Jalla. Maka yang kedua Allah mengatakan wa ilas sama, tidakkah mereka memperhatikan langit, kata Allah. Kaifa rufi'at, bagaimana langit itu diangkat, ditinggikan oleh Allah Azza wa Jalla. Bagaimana dia dibangun oleh Allah. Apa di antara kelebihan langit ini? Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit sebagai sebuah bangunan yang gak akan kita temukan bangunan itu di dunia yang dibangun tanpa tiang. Ini langit itu bangunan. Bangunan yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan tanpa tiang. Ada gak bangunan yang bisa ada tukang atau arsitek yang pernah membangun bangunan yang begitu canggihnya yang mereka bangun tanpa tiang? Ada gak Bapak Mas? Ada gak? Yang ada apa? Yang ada rubuh. Yang nggak ada nggak bisa kebangun. Gimana? Ada ke masjid yang masjid Bapak ini Baitur Rahim? Apa mungkin dibangun tanpa tiang? Tiangnya banyak. Baru dia berdiri kokoh. Ini langitnya Allah Azza wa Jalla. Dia adalah buah bangunannya Allah Azza wa Jalla, yang Allah membangunnya bi ghairi amadin. Allah membangunnya dalam ayat yang lainnya. Allah mengatakan bi ghairi amadin tarawna, yang Allah membangunnya tanpa tiang yang kalian telah menyaksikannya. Enggak ada tiangnya. Mana antum melihat di mana langit di ujung timur ada tiangnya? Enggak ada. Dia bangun, dia adalah atap bangunan yang Allah bangun di atas dunia, di atas buminya Allah Azza wa Jalla. Tapi bisa berdiri kokoh. Kalau nggak berdiri kokoh, Bapak udah runtuh. Karena nanti langit itu akan dirontohkan oleh Allah, dirubuhkan oleh Allah Azza wa Jalla, mengenai semua orang yang ada di bumi Allah Azza wa Jalla ketika terjadi qiyam. Kalau nggak ada bangunannya lebih gampang nggak? Diruntuhkannya lebih gampang atau tidak? Lebih gampang. Maka terjadi kiamat itu adalah kata Allah wa idzas samaa'un fatarat, dan apabila langit itu diruntuhkan oleh Allah Azza wa Jalla, dirobohkan. Begitu mudahnya, begitu cepatnya rubuh itu. Karena apa? Nggak ada tiangnya. Kalau gempa kan butuh waktu dulu tuh untuk roboh itu, karena ada tiangnya dulu. Ini bangunan diruntuhkan nggak ada tiang, lebih mudah lagi diruntuhkan, dirobohkan oleh Allah Azza wa Jalla. Maka ini tentunya suatu yang sangat menakjubkan, ciptaan Allah Azza wa Jalla ini, yang perlu untuk kita renungkan, kita teliti untuk menunjukkan akan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Kembali Allah Subhanahu wa taala kemudian berfirman pada ayat berikutnya, wa ilal jibali kaifa nusibat. Dan apakah mereka tidak memperhatikan, tidak melihat, kata Allah Subhanahu wa taala, ilal jibal, kepada gunung-gunung, kata Allah Azza wa Jalla. Al jibal makna dari jam'u jabal, maknanya bentuk jamak dari kata jabal, gunung. Apakah mereka tidak memperhatikan gunung-gunung, kata Allah Subhanahu wa taala, kaifa nusibat,
bagaimana dia ditancapkan dengan tegaknya oleh Allah Azza wa Jalla. Ya. Gunung itu kenapa? Pernah belajar geografi, Bang? Gunung itu sebagai apa itu? Sebagai pasak bumi. Ya. Kenapa Allah ciptakan gunung? Allah tancapkan gunung itu di bumi Allah Azza wa Jalla. Ya. Untuk apa? Ya. Fahassala biha tsabat lil ardi wal istiqrar. Biar bumi itu enggak berguncang. Biar dia menetap pada tempatnya. Ya, pasak itu paku ya. Seakan-akan itu kalau sesuatu itu kalau nggak dipaku kan dia bisa goyang, Pak ya. Bagaimana agar bumi itu dia nggak bergoyang? Nggak goyang berarti gempa berarti. Ya. Maka gempa itu berarti bergoyang, mulai gunung meletus ya kan. Kenapa peristiwa gunung meletus kemudian menggoyangkan bumi? Karena pakunya udah copot. Mulai copot satu-satu. Nanti kalau semua gunung itu dilemparkan sama Allah, diterbangkan sama udah mulai hancur tuh bumi. Maka gunung itu diciptakan Allah. Kenapa Allah menyuruh kita untuk memperhatikan, merenungi adanya gunung-gunung yang diciptakan Allah, yang ditancapkan oleh Allah Azza wa Jalla? Karena gunung-gunung itu Allah jadikan, Allah tancapkan di bumi lisabat wa istiqrar, untuk agar bumi itu dia menetap, dia kokoh menetap. Maka nanti peristiwa kiamat itu gunung itu diterbangkan sehingga bumi itu berguncang. Ya, terjadinya kiamat zilzal. Idza zulzilatil ardu zilzalah. Ketika bumi itu diguncang, yang diantaranya apa? Gunung itu diterbangkan oleh Allah SWT. Ya. Maka Allah Subhanahu wa taala tadi mengatakan tidaklah mereka memperhatikan gunung-gunung bagaimana Allah menancapkannya dengan tegak. Karena membuat bumi itu menjadi menetap, menjadi kokoh, tidak berguncang, kata Allah Azza wa Jalla. Ya. Kemudian juga Allah Subhanahu wa taala mengajak orang-orang musyrik itu yang mendustakan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, wa ilal ardi kaifa sutihat. Dan tidaklah mereka memperhatikan bagaimana bumi itu, kata Allah, melihat bumi, tidak melihat bumi, kata Allah Azza wa Jalla, kaifa sutihat. Bagaimana dia dihamparkan oleh Allah Azza wa Jalla. Ya, Allah hamparkan bumi ini sehingga layak untuk dihuni oleh manusia. Manusia nyaman tinggal di dunia, tinggal di bumi Allah Azza wa Jalla. Ya, ini semua ditata sama Allah, bukan dengan sendirinya tercipta ini. Ya. Allah ciptakan bumi dengan Allah hamparkan bumi ini, ya, sehingga manusia bisa berjalan, bekerja, berkendaraan. Ya. Itu semata-mata apa? Karena bumi yang Allah telah mengaturnya, Allah hamparkan bumi ini. Ya. Kemudian Allah yang menyebutkan setelah itu fadzakir. Ya, setelah Allah berikan peringatan dan Allah kemudian juga mengingatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, Rasulullah diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala semua orang-orang yang mendakwahkan agama ini. Ya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan fadzakir. Maka berilah peringatan wahai Rasul. Maka berikanlah nasihat kepada manusia-manusia itu. Ya, khususnya siapa? Khusus al-mu'ridina bima ursilta bihi ilaihim. Kepada orang-orang yang berpaling, menentang dengan ajaran yang engkau diutus oleh Allah kepada mereka. Berilah peringatan itu. Maka di antara tugas Rasul itu adalah sebagai nadhir, sebagai pemberi peringatan biar mereka kembali ke jalan Allah Azza wa Jalla. Maka Allah mengingatkan Rasulullah, fadzakir. Berilah peringatan. Ingatkan mereka, kata Allah. Nasihati mereka. Orang-orang yang menentang ajaran-ajaran Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kemudian Allah mengutus kepada orang-orang ini. Ya. Innama anta mudzakir. Lalu Allah ingatkan juga innama anta mudzakir. Ya. Sungguhnya engkau hanyalah orang yang memberi peringatan wahai Rasul. Ya. Ini maksudnya apa? Kenapa Allah Subhanahu wa taala setelah Allah menyuruh Rasul untuk memberikan peringatan lalu mengingatkan bahwasanya engkau hanyalah pemberi peringatan? Ini maksudnya apa? Ini maksudnya kalau seandainya ketika Rasul itu memberi peringatan, memberi nasihat, kemudian orang-orang yang diberikan nasihat itu justru menentang, berpaling, menolak dakwahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Allah ingatkan engkau enggak perlu bersedih, la tahzan. Engkau enggak perlu bersedih wahai Rasul. Ya. Karena engkau tugasnya hanya memberi apa? Peringatan.
Ya. Tugas engkau hanya memberikan peringatan, bukan memberikan hidayah. Kalau ada orang kita dakwahi lalu nggak kunjung hidayah Allah kepada orang ini, nggak ada masalah. Kita nggak perlu bersedih. Karena tugas kita masing-masing kita adalah, kata para ulama, ya, kulluna du'at. Setiap kita ini manusia, seorang muslim ini adalah pendai, pendakwah. Jadi tugas dakwah itu sebetulnya bukan tugasnya para ustadz, para ulama, para nabi. Tapi kita mewarisi tugasnya para nabi. Ya. Saat kita berdakwah dengan kapasitas kita masing-masing, ya. Yang direktur berdakwah dengan karyawannya, pimpinan dengan bawahannya, yang kepala rumah tangga dengan anggota rumah tangganya, kan gitu Pak ya. Pedagang dengan sama pedagang, karyawan dengan sama karyawan, seterusnya begitu berdakwah. Ya. Kemudian tugas kita hanya berdakwah. Kalau seandainya orang-orang yang kita dakwah, yang kita nasihati, yang kita ajak ke jalan Allah Azza wa Jalla, kemudian mereka tidak dapat hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu nggak ada masalah. Tidak perlu kita bersedih hati. Nggak perlu kita menjadi sedih, menjadi nangis. Ya Allah, saya udah dakwahi anak saya kok tapi belum juga soleh-soleh ya Allah. Gitu ya. Ana sudah suruh istri ana pakai hijab sampai hari ini belum pakai hijab ya Allah. Yang penting nggak ada masalah. Yang dinilai oleh Allah sejauh mana kita mau berdakwah, mau mengajak orang kepada kebaikan. Ya, bukan nilainya, bukan poinnya, bukan hasilnya. Sehingga itu yang juga diingatkan oleh Allah kepada Rasulullah SAW. Fadzakir, berilah peringatan wahai Rasul. Dan ingat, innama anta mudzakir, sungguh engkau hanyalah orang yang beri peringatan. Ya. Itu yang diingatkan Allah Azza wa Jalla. Jadi andaikan mereka tidak mau, tidak mendapatkan hidayah, tidak mau mengikuti engkau, maka tidak ada masalah, kata Allah. Lasta alaihim bimusaitir, kata Allah. Engkau bukanlah orang yang berkuasa atas mereka, orang-orang yang engkau dakwah. Lasta, engkau bukan alaihim atas mereka, manusia-manusia ini yang engkau dakwahi bimusaitir, sebagai penguasa, sebagai orang berkuasa atas mereka. Tidak. Ya, artinya apa? Engkau tidak bisa memaksakan mereka untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi itu yang perlu kita ingat Bapak sekalian. Saat kita berdakwah di keluarga kita, di masyarakat kita, di keluarga kita, kalau kemudian terjadi penolakan, bahkan penentangan, ya mereka yang kemudian nggak mau beriman, mereka nggak mau menjadi orang yang soleh, nggak mau mengerjakan perintah Allah, bahkan cenderung melanggar perintah Allah, nggak ada masalah, sudah. Tugas kita cuma mengingatkan bahwa jadi kita nggak perlu bersedih hati, nggak perlu stres. Aduh gimana ya bapak anak nggak sholat juga, padahal anak udah bolak-balik nyuruh sholat, udah kasih buku, udah manggilin ustadz, nasehatin ya kan. Kok orang tua anak masih kayak gini? Kok keluarga anak masih seperti ini? Tidak masalah. Kita tidak harus putus asa, tidak harus bersedih, kemudian juga nggak harus berhenti berdakwah, tidak, berdakwah terus. Ya. Karena sungguhnya apa? Ya, jangankan kita Rasulullah SAW itu diingatkan sama lasta alaihim musaitir, kamu nggak bisa memaksakan keimanan buat mereka. Kamu tidak bisa memaksa mereka untuk beriman, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tugas engkau sudah nyampaikan aja, kata Allah. Ya, sebagaimana apa? Sebagaimana pamannya Rasulullah SAW, Rasulullah cintai siapa? Abu Talib. Bagaimana cintanya Rasulullah kepada Abu Talib, pamannya yang mengasuhnya sejak kecil. Ya. Di umur berapa itu Abu Talib mengasuh Rasulullah? 8 tahun ya. Ya. Jadi setelah meninggalnya ibunya Rasulullah Aminah, ya. Kemudian setelah itu pengasuhannya beralih kepada kakeknya Abdul Muthalib. Ya. Selama 2 tahun, dari 6 sampai 2 tahun 8 tahun. Kemudian setelah itu meninggal Abdul Muthalib, maka diasuhlah oleh pamannya Abu Talib. Ya, bapaknya Ali radhiyallahu anhu. Dan kita tahu bagaimana besarnya cintanya Abu Talib kepada Nabi Muhammad SAW, keponakannya. Bahkan melebihi kecintaannya kepada siapa? Kepada keluarganya, anak-anaknya. Ya, bahkan kita tahu bagaimana pengorbanan Abu Talib dalam menyebarkan dakwah Rasulullah, membela, membantu, mensupport dakwahnya Rasulullah menyebarkan Islam. Bahkan dia korbankan segala-galanya, bahkan sampai mempertaruhkan nyawa keluarganya demi menyelamatkan Rasulullah SAW. Kemudian meninggal dunia dalam keadaan apa?
tidak mendapatkan hidayah Allah Azza wa Jalla. Ya. Bagaimana cintanya Rasulullah? Kita tahu bagaimana cintanya Rasul kepada pamannya ini. Yang pastinya kalau semua manusia diinginkan hidayah oleh Rasulullah. Kalau Rasulullah ini disebutkan oleh Allah haris, begitu semangatnya, begitu berkeinginan semua orang mendapatkan hidayah Allah Azza wa Jalla. Maka tentunya lebih besar lagi keinginan Rasulullah kepada paman yang beliau cintai. Pasti tidak putus-putusnya Nabi berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun Allah mentakdirkan lain. Allah mentakdirkan Abu Thalib meninggal di atas kekufuran. Bahkan sampai menjelang kematiannya Rasulullah mengajak Abu Thalib untuk bersyahadat, namun beliau tetap bersikeras dan kekeh dengan agama nenek moyangnya. Sampai Nabi bersedih saat itu. Sampai kemudian Allah hibur Rasulullah dengan Allah turunkan ayat. Apa ayatnya yang berbunyi pada Al-Quran ini, yang Allah ingatkan Nabi kita bahwa SAW juga sebagai hiburan buat Nabi agar tidak bersedih. Allah Subhanahu wa taala mengatakan innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha. Apa kata Allah? Allah turunkan saat Nabi bersedih dengan wafatnya Abu Thalib yang wafat dalam keadaan tidak mendapatkan hidayah Islam. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan innaka la tahdi man ahbabta. Sungguhnya engkau wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam la tahdi. Engkau tidak mampu memberikan hidayah. Engkau enggak bisa memberikan hidayah kepada man ahbabta, sekalipun kepada orang yang engkau cintai, kata Allah Azza wa Jalla. Walakinallaha yahdi man yasha. Akan tapi Allah lah yang bisa memberikan hidayah man yasha, kepada siapa saja yang Allah kehendaki. Ini kita baru tahu bahwa ternyata hidayah itu hak prerogatifnya Allah Azza wa Jalla. Hidayah itu miliknya Allah Subhanahu wa taala. Sedekat apapun seorang hamba, sekalipun dia kekasihnya Allah Azza wa Jalla, apapun kedudukannya yang tinggi di sisi Allah, maka dia tidak punya hak untuk memberikan hidayah kepada seorang. Dia hanya mengajak orang. Kita ini hanya mengajak, menasihati orang agar dia dan itu mendapatkan hidayah Allah Azza wa Jalla. Adapun hidayah adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Allah ingatkan kita, jangankan kita tadinya, Rasul aja tidak bisa memberikan hidayah, bagaimana kita? Kita bukan seorang Rasul, kita tidak lebih dicintai daripada Rasulullah SAW. Maka tugas kita hanya mendakwahi, tidak putus asa mendakwahi kepada kita, masyarakat kita, agar mereka taat kepada Allah Subhanahu wa taala, beriman kepada Allah. Adapun kemudian mereka tidak beriman ataupun mereka beriman, semua itu adalah urusan Allah Azza wa Jalla. Kemudian terakhir, Allah Subhanahu wa taala mengatakan illa man tawalla wa kafar. Allah mengatakan akan tetapi, illa maknanya ini akan tetapi, kata Allah, man tawalla, orang-orang yang kemudian berpaling, kata Allah. Jadi Rasul tugasnya berdakwah, menyampaikan, mengingatkan, menasehati. Mau orang yang dia dakwahi ikut mendapat hidayah, beriman ataupun tidak beriman, tidak ada masalah. Namun bagaimana tentang orang yang kemudian didakwahi itu, kata Allah? Allah mengatakan lakin, akan tetapi, kata Allah, illa man tawalla, akan tetapi orang yang kemudian berpaling, kata Allah Subhanahu wa taala, dari peringatan tersebut, dari peringatanmu wahai Rasulullah, dari nasihatmu wahai Rasulullah. Mereka berpaling, mereka nggak mau beriman, mereka tetap ngeyel, mereka tetap berbuat maksiat, wa kafar, dan mereka terus melakukan kekufuran, kata Allah Azza wa Jalla. Mereka tetap terus-menerus melakukan pengingkaran, kata Allah Azza wa Jalla. Maka apa yang akan diberikan oleh Allah? Apa konsekuensinya? Ada konsekuensinya, kata Allah Azza wa Jalla. Walaupun Rasul itu tidak dituntut, tidak punya kewajiban untuk memaksakan mereka beriman. Adapun orang-orang yang didakwai kemudian dia berpaling, tidak mau beriman kepada Allah, mereka tetap melakukan kekufuran, melakukan maksiat kepada Allah Azza wa Jalla, maka Allah berikan konsekuensi pada ayat berikutnya, fayu'adzibuhullahul adzabal akbar. Maka Allah Subhanahu wa taala fayu'adzibuhullah, maka Allah akan menimpakan azab. Azab yang bagaimana, kata Allah Azza wa Jalla? Azab bagi orang-orang yang datang peringatan kepada mereka lalu mereka berpaling, kata Allah Azza wa Jalla, yaitu al-adzabal akbar. Azab yang begitu pedih, azab yang besar,
azab yang begitu pedih dan perihnya, yaitu di dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala, yaitu balasan buat mereka yang mengingkari, berpaling dari dakwah. Lalu kemudian Allah mengatakan inna ilaina iyabahum. Allah kemudian mengingatkan orang-orang tersebut, orang yang berpaling ini, inna ilaina, sungguhnya kepada kami, kata Allah. Iyabahum, tempat kembalinya mereka setelah kematian, kata Allah Azza wa Jalla. Jadi mereka mau lari kemana, kata Allah? Gak apa-apa mereka gak mau beriman, kata Allah. Itu maksudnya Pak ya. Silakan kalian gak beriman, gak mengikuti Nabi kalian, gak mentaati Allah dan Rasul, silakan, kata Allah, gak apa-apa, gak ada masalah. Ya, tapi ingat ada konsekuensinya, kata Allah. Lalu Allah mengatakan mau lari kemana? Ya. Mau lari kemana mereka ini, orang-orang yang mengingkari, yang kufur, yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan inna ilaina iyabahum. Sungguhnya tempat kembali, tempat pulangnya mereka setelah kematian mereka itu hanya kepada kami, kata Allah Azza wa Jalla. Ya, emang mereka mau tinggal di mana bawahnya? Setelah mereka mati di dunia, dibangkitkan oleh Allah yang ada satu tempat di hari kiamat itu, di akhirat itu. Tidak ada tempat yang lain. Tempat yang akan mengembalikan mereka apakah ke surganya Allah atau ke dalam neraka Allah, disiksa di dalam neraka tersebut. Hanya itu. Ya, apa mereka bisa lari? Nggak bisa lari. Ya, nggak ada tempat pelarian mereka kecuali hanya kepada Allah Azza wa Jalla. Ya. Kemudian terakhir, summa inna alaina hisabahum. Kemudian ya sungguh hanya kepada kami. Ya, sungguh kamilah yang akan menghisap mereka, kata Allah. Tugas kamilah, kata Allah, alaina. Inna alaina, sungguhnya tugas kamilah, kata Allah Subhanahu wa taala. Kewajiban kamilah, kata Allah Subhanahu wa taala, hisabahum, menghisap amal-amal mereka dan membalasnya, kata Allah Azza wa Jalla. Ya. Jadi ingat, kata Allah, mereka boleh bermaksiat kepada Allah. Mereka boleh bermaksiat, melakukan kekufuran, menentang Rasulnya, tidak mengikuti perintah Allah, melanggar aturan Allah Azza wa Jalla, kata Allah. Tapi ingat, kata Allah, tempat kembali mereka kepada aku, kata Allah. Dan akulah yang akan menghisap, memproses amal-amal yang mereka kerjakan, kemaksiatan yang mereka kerjakan, dan akulah yang akan mengganjarnya, kata Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini yang diingatkan oleh Allah Azza wa Jalla, semata-mata biar kita takut kepada Allah, kita kembali kepada Allah sebelum nanti kita dipulangkan oleh Allah di akhirat yang kita tidak punya tempat kembali kecuali hanya kepada Allah, yang saat itu seluruh amal-amal kita akan diproses, dihisap, diperhitungkan, ditimbang, kemudian diberikan ganjaran oleh Allah Azza wa Jalla. Wallahu a'lam bishawab. Ada yang bertanya masalah itu? Ya, tadi dijelaskan bahwa tidak ada sebab nuzulnya. Iya. Kecuali satu ayat. Itu seperti apa ya? Yang seperti yang lain. Iya. Dijabarkan begitu oleh Nabi kecuali satu ayat ini kita. Iya. Iya, maksudnya adalah bahwa tidak semua surat-surat dalam Al-Qur'an itu Allah Subhanahu wa taala menetapkan adanya sebab diturunkannya. Ya, misalnya ada surat misalnya ada surat tertentu yang Allah, surat ini secara keseluruhan itu diturunkan sebabnya karena ini. Surat Al-Lahab misalnya. Ya, surat Al-Lahab diturunkan itu berkenaan dengan Abu Lahab. Ya. Di semua isinya berkenaan dengan apa yang terjadi pada Abu Lahab yang saat itu menentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi ketika ada terjadinya masalah Rasulullah dengan Abu Lahab, ya, maka Allah menurunkan surat itu. Ya. Namun tidak semua surat-surat dalam Al-Quran itu memiliki sebab turunnya. Ya. Tapi ada di antara surat-surat itu yang sebagian ayatnya punya sebab diturunkan, gitu maksudnya. Ya, jadi tidak semua ayat. Jadi ada yang sifatnya global. Satu surat ini sebab turunnya ini karena ini. Jadi satu surat keseluruhan Al-Lahab itu turun adalah berkenaan dengan peristiwa Abu Lahab. Maka Allah turunkan satu surat ini. Ya, tapi ada surat-surat yang tidak memiliki sebab diturunkannya, bahkan sama sekali nggak punya sebab diturunkannya. Bahkan kata para ulama, sebagian besar surat-surat dalam Al-Quran itu tidak memiliki sebab diturunkannya, tidak punya sababun nuzul atau asbabun nuzul, tidak punya. Ya, hanya sebagian surat yang memiliki sebab nuzul.
Bahkan ada sebagian surat tidak memiliki sebab nuzul, tapi ada sebab diturunkannya ayat tertentu. Jadi ayat tertentu saja yang punya sebab, ya, punya sebab kemudian ayat itu diturunkan oleh Allah Azza. Maka di antaranya seperti surat Al-Ghasyiyah ini. Maka yang disebutkan oleh para mufassir yang dia punya sebab diturunkannya itu ada pada ayat al-afala yanzuruna ilal ibli kaifa khuliqat. Gitu. Hanya itu berarti ya, berarti itu yang ternyata ada dalil yang menunjukkan ayat itu memiliki sebab diturunkannya oleh Allah Azza wa Jalla. Ternyata ada peristiwa orang musyrik yang saat itu mengingkari, mendustakan kekuasaan Allah. Subhanahu kekuasaan Allah. Ya, maka Allah turunkan ya firman ini, ayat ini. Ya, baik. Ya, ini ada pertanyaan, sejauh mana atau adakah batasan kita dalam memberikan peringatan kepada orang lain? Maka jawabannya tidak ada. Artinya tentunya akan berkaitan mungkin dengan kesabaran ya. Ya, apakah ada batasan kita memberikan nasihat, peringatan kepada orang lain? Apa kalau sudah sekali udah cukup? Habis itu dia nggak sholat, habis itu terserah ya orang tersebut ya. Maka jawabannya adalah semaksimal mungkin. Ya, tidak ada batasan kita kemudian berhenti mendakwahi, memberikan peringatan kepada manusia. Sekalipun kita lihat misalnya dia tidak mengikuti apa yang kita peringatkan, misalnya tidak mengikuti nasihat kita. Maka selama atau sejauh atau sepanjang kita bisa mendakwahinya, ada kesempatan kita untuk mendapat kita dakwahi. Terlebih lagi apalagi itu adalah keluarga kita misalnya. Ya. Karena ini syubhatnya ya yang membuat kita akhirnya mundur dan berhenti berdakwah itu kan sabar itu ada batasnya, itu masalahnya itu ya. Kan gitu Pak ya, akhirnya kita berdalih dengan kan sabar ada batasnya. Ana udah peringatkan anak-anak biar dia berhenti bermaksiat, tapi dia kan sudah dewasa. Dia sudah punya akal untuk berpikir. Ya, dia sudah tahu bagaimana yang baik buat hidupnya. Saya sudah ingatkan sebagai orang tuanya. Kalau begitu saya sudah angkat tangan, yang penting saya sudah ingatkan. Apa begitu? Sekarang tidak. Tetap, ya, tetap kewajiban kita adalah berdakwah, beramar ma'ruf dan bernahi munkar itu selama sepanjang hidup kita. Ya. Selama ada kesempatan, ada sela, ya, ada kemungkinan kita untuk mendakwahinya, walaupun kita melihat tidak kunjung hidayah itu diberikan oleh Allah Azza wa Jalla, tetap tugas kita selalu tetap berdakwah, memberikan peringatan, yang mengajak manusia beramar ma'ruf dan bernahi munkar. Terlebih lagi mereka adalah keluarga kita. Apalagi dia keluarga kita. Yang tentunya kita tidak menginginkan mereka nantinya berpisah dengan kita di akhirat nanti, mereka dalam nerakanya Allah Azza wa Jalla. Ya. Itu kita tidak ingin menginginkan itu tentunya. Ya, kita ingin keluarga kita bersama kita di surga, mereka selamat dari api neraka Allah Azza wa Jalla. Karena itu yang diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla. Karena prioritas dakwah itu adalah pada keluarga kita. Sebagaimana Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Allah mengatakan, wahai orang yang beriman, kata Allah, qu anfusakum wa ahlikum nar. Jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka Allah Azza wa Jalla. Apakah menjaga keluarga kita dari api neraka Allah hanya cukup sekali kita berikan nasihat lalu kita tinggalkan, udah biar mas neraka surga terserah antum lah? Enggak kan? Ya, sekuat tenaga kita kalau bisa, semampu semaksimal kita menjaga keluarga kita, maka itu yang kita lakukan. Ya. Adapun mungkin lihat bagaimana Rasulullah, ya, sepanjang hidup Rasulullah, bagaimana Rasulullah berdoa mengusahakan hidayah Allah turun kepada Abu Thalib. Maksimal apa enggak? Maksimal sampai menjelang kematian Rasul mendampingi Abu Thalib. Itu maksimal apa enggak? Ya, apakah Nabi itu mendakwahi pamannya Abu Thalib pada saat menjelang kematian? Enggak. Itu menunjukkan sepanjang itu Rasulullah mengawal, mendakwahi pamannya yang dicintai, yang membela mati-matian dakwahnya, bahkan sampai menjelang kematian Rasul berada di sisi. Itu gak putus asa Rasulullah ya. Rasulullah gak putus asa, gak berhenti dan berputus asa mendakwai pamannya yang dicintai, yang diharapkan ke hidayahnya, sebagaimana Rasul mengharapkan semua manusia mendapatkan hidayah Allah. Sampai menjelang wafatnya Rasul berada di sisinya. Ya, masih mendakwahi pamannya, wahai pamanku bersaksilah, bersyahadatlah. Masya Allah.
Ini Rasulullah, bagaimana kita yang ya kita tidak seperti Rasulullah ya. Harusnya kita lebih hebat lagi, lebih maksimal lagi mendakwahi keluarga kita. Lebih banyak lagi berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin barangkali hari ini nggak mendapat hidayah. Bahkan kata para banyak orang yang mendapat hidayah Allah lantaran dakwah kita itu diberikan Allah hidayah itu setelah orang itu meninggal dunia. Setelah si dai meninggal baru dikasih Allah hidayah. Setelah bapaknya dulu berkorban mati-matian mendidik anaknya, nggak dilihat juga, ya nggak tambah baik juga, bahkan nggak berubah juga, maka setelah meninggalnya orang tuanya baru Allah kasih hidayah anaknya itu. Tapi tetap dengan usaha orang tuanya, karena sebab doa-doa orang tuanya baru Allah realisasikan, Allah wujudkan ketika orang tuanya meninggal dunia. Bisa jadi. Banyak kata para ulama, keberhasilan dakwah itu orang mendapatkan hidayah sebab si dai ini, ya, kemudian baru diberikan hidayah ketika dai-nya meninggal dunia. Bisa saja. Baru engah, oh Masya Allah dulu, itu Masya Allah dulu anak sebetulnya pernah didakwai oleh si fulan, ya. Dan anak baru merasakan ini nikmatnya hidayah. Baru ada orang merasakan itu. Wallahu a'lam. Ya, jadi kalau kita menanyakan batasannya, nggak ada batasannya. Ya, batasnya meninggal dunia berarti ya. Kalau kita meninggal berarti selesai tugas berdakwah kita. Ya. Tapi selama kita hidup, selama masih ada kesempatan kita berdakwah, kita dakwahi. Kita menegakkan amar ma'ruf, menyuruh orang berbuat baik dan mencegah orang-orang dari berbuat kemungkaran. Itu harus kita lakukan. Apalagi itu kepada keluarga kita, maka tentunya itu menjadi lebih prioritas. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi Pak Ustaz? Kalau tidak ada kita coba. Halo. Iya, di akhir zaman nanti orang yang di neraka itu jumlahnya dengan yang di surga Perkiraannya. Bagaimana perkiraannya? Ya. Perkiraan yang disebutkan Rasulullah hanya menyebutkan mayoritas penduduk neraka ya. Mayoritas penduduk neraka itu adalah wanita. Ya, tapi tidak pernah Allah tidak pernah tahu apakah misalnya 50-50 di antara jumlah semua manusia yang Allah ciptakan itu 50% neraka, 50% surga. Wallahu a'lam, saya nggak tahu ini. Tapi kalau Rasulullah pernah menyebutkan mayoritas penghuni neraka itu wanita. Itu disebutkan oleh Rasulullah. Ya. Rasul mengatakan bahwasanya ya mayoritas ya yang menghuni nerakanya Allah Subhanahu wa taala para wanita. Lalu ketika Nabi ditanya oleh para sahabat, ya apakah mereka kufur dengan nikmat Allah ya Rasulullah? Bukan. Ya. Tapi apa jawaban Rasulullah? Karena kufurnya mereka dengan apa yang diberikan oleh para suami mereka. Ya. Jadi mereka mengingkari kebaikan-kebaikan yang diberikan oleh para suami mereka. Ya. Ketika mereka menemukan satu keburukan suaminya, maka mereka menghilangkan semua kebaikan-kebaikan suami. Itulah yang membuat mereka dicebloskan ke dalam neraka Allah Azza wa Jalla, para wanita. Itu yang disebutkan Nabi. Tapi kalau misalnya dalil yang menunjukkan bahwa misalnya di penduduk neraka itu 50% dan penduduk surga adalah 50%, wallahu a'lam, saya nggak tahu. Ya, wallahu a'lam. Di akhir zaman nanti penduduk keduanya jumlahnya berapa? Maksudnya apa jumlah? Surga dan neraka, penduduk surga dan penduduk Di akhir zaman maksudnya. Maksudnya nanti di kiamat apa di akhir? ya, di kiamat. Itu saya nggak tahu, wallahu a'lam. Tidak ada, saya tidak pernah tahu ada dalilnya di mana Nabi SAW menyebutkan tentang jumlah penduduk neraka sekian, jumlah penduduk surga sekian. Mungkin ada yang tahu maksudnya? Ada nggak pernah dengar mungkin di kajian-kajian yang lain penduduk surga itu sekian jumlahnya atau presentasinya misalnya 80%, penduduk neraka itu misalnya 20%, ada nggak yang tahu? Anda nggak tahu Pak. Tapi kalau disebutkan sama Nabi mayoritas yang menghuni neraka itu wanita, iya. Betul itu Nabi. Itu hadisnya sahih. Jadi berarti nanti neraka itu banyak dihuni oleh wanita. Dominasinya ada para wanita. Kalau itu disebutkan oleh Nabi SAW.
Tapi kalau jumlahnya, wallahu a'lam. Saya nggak tahu, nanti boleh saya. Karena di neraka perlu ruang siksa yang sedemikian luas. Tapi rasio kebutuhan ruang siksanya kan kali jumlah penduduknya berarti kan kemungkinan Lebih banyak. gitu. Kemungkinan lebih banyak ya Pak. Kemungkinan luas sekali dan kemungkinan banyak. Iya. Juga di surga fasilitas semuanya serba ada. Tentu penduduknya jika bisa diketahui jumlahnya berapa, pasti rasio ruangannya Lebih sedikit kecil. nggak tahu, mungkin lebih besar atau lebih Iya. ruangannya ini. Dan kalau ruang, masalah bicara ruangan atau luasnya surga disebutkan oleh Allah Azza wa Jalla. Allah mengatakan dalam surat Al-Imran ayat 91, Allah mengatakan wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Jadi kita bayangkan sendiri bagaimana luasnya surga ini. Allah Subhanahu wa taala mengatakan wasari'u ila magfiratin min rabbikum, dan segeralah kalian meraih ampunannya Allah Subhanahu wa taala, dan juga meraih surga Allah dan melakukan kebaikan, ketaatan. Ya. Ila magfiratin wa jannatin, dan meraih surganya Allah Subhanahu wa taala, kata Allah, dan bersegera kalian meraih surganya Allah Subhanahu wa taala. Lalu Allah menyebutkan arduhas samawati wal ard. Yang luasnya surga itu, kata Allah, seluas langit dan bumi Allah Subhanahu wa taala. Itu dia. Dia luasnya surga itu seluas langit yang 7 lapis dan bumi yang 7 lapis. Itu luasnya surga. Berarti luas apa enggak? Ya segitu Pak ya. Berarti Allah seluas langit dan bumi itu luasnya surga. Pernah dengar nih 70 orang yang masuk surga tanpa hisab. Hadisnya dari Sahih Bukhari. Oh, itu jumlah yang tidak dihisab. Itu hisab ya. Iya. Mas berarti sedikit ya surga penduduknya, cuma 70. Iya. 70.000 gitu. 70.000. Iya. Kalau 70.000 itu apa namanya? 70.000 itu adalah orang-orang yang disebutkan Rasulullah masuk surga tanpa hisab itu. Hisab. Iya. Berarti kalau 70.000 sedikit sekali berarti kalau 70.000. Sangat sedikit. Sangat sedikit ya. Jumlah manusia berapa? Dari awal Nabi Adam sampai Nabi akhir zaman berapa? Berapa? Nggak ada hitungannya. Triliun, di atas triliun apa itu? Mungkin nggak ada hitungannya kan? Berapa? Bisa dihitung. Bisa dihitung Bapak? Bisa dihitung. Iya. Pasti bisa dihitung dengan asumsi. Oh iya. Asumsi ya. Iya. Semuanya kan dengan asumsi. Betul. Dasarnya dari asumsi. Ya Allah, sampai sekarang Anda nggak tahu apa ada yang bisa mengasumsikan berapa jumlahnya. Itu masalahnya. Seperti jumlah rambut ini kan bisa dihitung. Oh gitu ya Pak ya? Iya. Yang pertama diketahui sentimeter dulu. Dalam luas sentimeter. Jumlahnya berapa? Tapi jumlah seluruh manusia yang rambutnya bisa dihitung Bapak maksudnya? Nah itu masalah. Nah, itu. Dengan asumsi ada Iya. pendekatan. Daripada dijawab tidak bisa dihitung kan lebih bisa. Iya. Seperti langit apa tadi dibicarakan, surga bertingkat. Makin luas lagi. Bertingkatnya itu bertingkat rata atau bertingkat ke atas. Atau juga neraka tadi bertingkat. Surga bertingkat. Ada surga yang lebih, neraka juga yang lebih siksa lebih. Iya. Bertingkatnya itu ke atas itu enggak. Iya betul ya, berlevel-level memang ya. Level-level. Ada levelnya. Ya levelnya ke atas atau mendatar. Ya Rasulullah mengatakan ada surga yang lebih tinggi ya, tinggi tempatnya, tinggi ya. Ya tapi kita nggak tahu dari masalahnya, kita nggak bisa menggambarkan tinggi yang dimaksud itu apa seperti tinggi kita di dunia ya kan, itu masalahnya. Yang tadi kan kita katakan bahwasanya semua gambaran surga yang digambarkan Allah dalam Al-Quran itu yang mungkin penamaannya sama seperti penamaannya ada di dunia itu sama sekali tidak mewakili. Ya. Tadi Ustaz disebutkan kan yang kita tidak pernah melihat dengan mata kita, Ya. tidak pernah dirasakan. Itu masalahnya, kita nggak bisa menerka-nerka, nggak bisa mengasumsikan itu gambaran surga itu. Surga itu sekarang sudah dibuka. Sudah, Ada penghuninya. sudah ada. Buat penghuninya tidak ada penghuninya. Iya. Kalau surganya sudah ada. Bahkan Nabi SAW ketika Mi'raj diperlihatkan surga oleh Allah.
di pilihan surga, di pilihan neraka oleh Allah Azza wa Jalla. Bahkan di antara hadis yang menunjukkan surga itu telah ada dan dibuka pintunya, itu dibuka setiap Ramadan, ya kan? Ya, surga ada, cuma penghuninya sudah Penghuninya belum ada. belum ada. Iya kan? Kemudian nanti kalau nanti pas kiamat terjadi, dihisab, diproses manusia, ya kan? Baru masuk surga, masuk neraka, baru ada penghuninya. Kalau pun neraka Sama, sama iya. penduduknya belum ada. Ya belum ada. Ya adanya setelah terjadinya kiamat, ya dibangkitkan mereka dari kubur, dihisab, diproses, diganjar, ditimbang amal mereka, baru yang kemudian ditentukan surga atau neraka itu, baru dihuni. Jadi kita tutup dulu Pak. Ya, tutup dulu mungkin Pak ya. Lagi live. Ya. Tapi kita tutup kajian kita dengan kafarah majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.